Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah umroh itu banyak sekali keutamaannya dan di antara keutamaan ibadah umroh khususnya di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadana taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Kemudian juga karena kita berencana umroh iktikaf Ramadan, jadi sekalian kita beriktikaf di Masjidil Haram, di mana kita juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Dan ketika menjelang wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Maka kita ikut mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita berusaha untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika umrah di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Sunnah Travel PT Berkah Hidayah Sunnah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu di mana mengagendakan perjalanan ibadah umrohnya bersama kami. Semoga ketika kita melaksanakan ibadah umroh nanti, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan diterima segala amal ibadah yang kita laksanakan di Haramain nanti, insya Allah. Kemudian terkait pembekalan manasik umroh untuk itikaf Ramadan 1445 Hijriah ini, maka kita adakan dalam 2 metode. Yang pertama online, yang insya Allah kita akan laksanakan 10 sampai 12 kali ya insya Allah. Jika tidak ada halangan, insya Allah kita akan laksanakan 10 sampai 12 kali pertemuan. Kemudian offline-nya akan dilaksanakan nanti di Hotel Anara Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari keberangkatan. Jadi pada hari keberangkatan kita akan datang lebih cepat, mungkin sekitar 6 atau 7 jam sebelum keberangkatan kita sudah ada di Hotel Anara. Jadi meeting point kita di Hotel Anara Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana hotel ini terletak di dekat parkir internasional Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Jadi insya Allah aksesnya mudah sekali. Kemudian yang berikutnya kita juga akan melaksanakan manasik offline-nya di Madinah bagi jamaah yang berangkat menuju Madinah terlebih dahulu. Yang rutenya jadi ke Madinah terlebih dahulu, nanti akan ada pemantapan manasik umroh di Madinah. Kemudian terkait agenda yang akan kita laksanakan selama untuk Zoom meeting ya, agenda Zoom meeting yang akan kita laksanakan sebelum keberangkatan kita insya Allah. Jadi pada malam ini kita akan melakukan agenda perkenalan dengan asatijah pembimbing, kemudian juga penjelasan terkait program umroh iktikaf Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian besok malam Ahad tanggal 4 Februari 4 Februari 2004 ya, insya Allah akan dibahas terkait materi ikhlas dalam ibadah. Jadi nanti akan disampaikan insya Allah oleh Dr. Muhammad Yasir, beliau pembimbing di grup keempat beliau insya Allah. Kemudian Sabtu depan tanggal 10 Februari 2024 insya Allah akan dibahas terkait adab dalam safar. Jadi silahkan Bapak Ibu menyiapkan, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi-materi yang disampaikan, tolong dicatat dan disampaikan nanti ketika di sesi pertanyaan. Kemudian hari Ahad malam tanggal 11 Februari 2024 insya Allah akan disampaikan terkait fikih itikaf. Jadi semua materi yang akan kami sampaikan di Zoom meeting ini insya Allah nanti berhubungan dengan pelaksanaan ibadah umroh kita semua. Kemudian tanggal
17 Februari 2024 hari Sabtu kita akan menyampaikan materi terkait manasik umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Nadib Mustaqim, dan hari Ahadnya insya Allah diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi-materi yang sudah disampaikan, ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait teknis, silahkan nanti disampaikan di hari Ahad tanggal 18 Februari 2024. Kemudian pekan berikutnya hari Sabtu ya tanggal 24 Februari 2024 insya Allah akan dibahas terkait fikih zakat, terkait mungkin fikih zakat ini zakat fitr atau zakat mal, nanti insya Allah disampaikan oleh Muhammad Yasir, Dr. Muhammad Yasir, Dr. Muhammad Yasir. Kemudian tanggal 25 Februari 2024 insya Allah hari Ahad malam akan disampaikan materi terkait keutamaan Haramain, yaitu keutamaan kota Mekah dan kota Madinah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari Afriansa insya Allah. Kemudian pekan berikutnya Sabtu 2 Maret 2024 kita akan mendengarkan materi terkait menjaga kemurnian tauhid di Haramain yang akan disampaikan oleh Ustadz Riza Afrija insya Allah. Jadi ini agar kita semua terhindari dari hal-hal yang memang dilarang secara syariat, baik dari keyakinan kita, ucapan kita, atau perbuatan kita. Kemudian juga untuk Ahad berikutnya tanggal 3 Maret 2024 insya Allah akan disampaikan review terkait manasik umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Nadib Mustaqim. Dan Sabtu berikutnya tanggal 9 Maret 2024 itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait teknisnya atau hal-hal yang lainnya yang mungkin akan dialami atau kita dapatkan ketika perjalanan nanti. Dan insya Allah jika Ramadan di Indonesia masih belum sholat taraweh ya, jadi kita akan laksanakan update tanggal 10 Maret 2024 itu update terkait teknis keberangkatan insya Allah. Jadi untuk materi Zoom meeting insya Allah seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti insya Allah. Kemudian yang berikutnya ini tim asatizah kita yang akan membimbing grup iktikaf Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, grup pertama yang akan didampingi oleh Ustadz Nadib Mustaqim. Beliau berasal dari Balikpapan dan beliau insya Allah sudah sering mendampingi jamaah umrah iktikaf kami. Kemudian yang berikutnya Ustadz Ari Afriansa juga dari Albina ya, dari Bekasi beliau. Kemudian Ustadz Riza Afriza dari Bogor, beliau tinggal di Bogor. Kemudian Ustadz Muhammad Yasir, beliau di Bekasi ya, di Setu. Kemudian saya dari travel insya Allah juga akan ikut serta dalam perjalanan nanti di grup yang terakhir bersama Ustadz Yasir insya Allah. Mungkin para asatijah yang sudah hadir bisa langsung dari Ustadz Nadib. Sudah hadir Ustadz Nadib? Hadir Ustadz. Tafadhol Ustadz Nadib untuk memperkenalkan diri dan mohon dibuka videonya. Sudah Ustadz. Oh udah. Tafadhol Ustadz Nadib. Ya, izin masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada Ustaz Berhak, kemudian kepada tim Sunnah dan juga kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati.
Pada kesempatan kali ini, sebagaimana agenda kita pada Zoom meeting ini, yaitu perkenalan. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada para jamaah. Mungkin sebagian jamaah sudah kenal, karena sepertinya saya lihat ada beberapa nama yang tidak asing begitu ya. Atau saya keliru, saya tidak tahu juga. Saya mulai jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Naudif Mustaqim, Naudif Mustaqim. Saya tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan insya Allah sebentar lagi ya 02 menang ya, kalau 01 yang menang katanya nggak jadi sih. Mau jadi IKN begitu ceritanya. Ceritanya. Kalau 02 yang menang mau dilanjut. Cuman kalau 01 yang menang infonya sih katanya nggak dilanjut. Ya, insya Allah sebentar lagi menjadi orang ibu kota kami insya Allah. Kalau 02 menang begitu ya. Maaf yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kenalannya mungkin sampai di situ atau harus sampai detail nomor rekening juga harus disebutkan juga. Nah, Silakan Ustaz, mungkin ada apa yang mau disampaikan terkait sedikit nasihat bagi kami ya, bagi jamaah semuanya. Ya. Nah, jadi perkenalan cukup seperti itu ya. Saya kira sampai nomor rekening harus disebutkan juga. Tidak perlu berarti. Terima kasih. Ya. Sedikit nasihat untuk jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini hadisnya dhaif, tapi para ulama salaf itu selalu berdoa dengan doa tersebut, yaitu berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bagaimana para salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dimudahkan untuk beramal saleh di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini merupakan bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, melipat gandakan amal kita di bulan Rajab, dan kita sekarang masih di bulan Rajab. Begitu juga para salaf pun berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka ketika memasuki bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana kita ini mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang sangat agung, untuk membiasakan melakukan amal soleh, berlatih terlebih dahulu, dan kemudian doa yang paling terakhirnya adalah waballighna Ramadan, dan meminta kepada Allah agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan Ramadan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Itu kenikmatan berupa kesempatan yang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu berikan. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya nggak terlalu panjang lebar ya, karena tadi waktunya cuma 5 menit jamaah. Nanti kalau terlalu panjang kena cas, kasihan travel. Kalau panjang kena. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang mana hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh Al-Hakim. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani. Salah satu fadilah keutamaan bagi seseorang itu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dikisahkan ada 2 sahabat yang mana mereka itu merupakan 2 sahabat yang sangat bersemangat sekali ketika mereka telah masuk Islam. Hingga ketika berkumandang jihad, kedua-duanya pun hadir ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya kemudian meninggal. Istishhad fisabilillah di peperangan tersebut, dan satunya lagi selamat. Kemudian perawi yaitu Thalhah bin Ubaidillah kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu Thalhah bin Ubaidillah diperlihatkan 2 orang tersebut, 2 sahabat tersebut yang sama-sama berperang, yang satu mati, yang satu itu masih selamat dan masih hidup. Tiba-tiba di dalam mimpi tersebut, orang yang mati syahid itu tidak langsung dimasukkan oleh Allah SWT, akan tetapi dipanggil terlebih dahulu orang yang masih hidup saat itu, kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke surga.
Kemudian setelah itu baru dipanggillah orang yang mati syahid di jalan Allah tersebut dan kemudian dimasukkan surga. Kemudian terdengar suara lagi memanggil, saat itu Thalha bin Ubaidillah mendengar suaranya, akan tetapi berbeda pesannya. Disampaikan kalau kamu belum waktunya, kamu harus kembali lagi, belum waktu kamu untuk masuk ke surga. Kemudian dia bangun. Maka kemudian dia menceritakan mimpinya. Orang-orang merasa heran, kok bisa orang yang mati syahid ternyata malah ketinggalan masuk surganya daripada orang yang masih hidup saat itu. Meskipun sama-sama perang, yang satu sudah mati syahid. Kok ternyata dia nggak masuk surga lebih duluan. Maka terdengarlah kisah tersebut kepada Rasulullah SAW, maka dipanggil Thalha bin Ubaidillah dan diminta untuk menceritakan. Coba ceritakan mimpimu. Maka diceritakan mimpi yang tadi kita sebutkan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah laki-laki tadi yang ikut perang dan masih hidup itu masih hidup kurang lebih selama setahun? Iya. Wa adraka Ramadan wa shoma wa shalla kada wa kada fi sajdatin. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia itu sholat begini dan begitu melakukan amal soleh di bulan Ramadan? Qalu bala, iya Rasulullah, benar. Wajar kalau demikian. Maka derajat mereka, Rasulullah SAW boleh menyebutkan derajatnya, perbedaannya antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Bayangkan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati syahid saat itu pun tidak bisa mendapatkan dan juga mendahului pahala dari orang yang mendapati bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran penting untuk kita, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan bulan Ramadan, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya yang bisa jadi kita tidak dapatkan di bulan-bulan lain. Akan tetapi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu hal yang ditawarkan memiliki pahala yang agung, maka konsekuensinya juga berat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, pernah soal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mimbar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu naik ke mimbar. Satu tangga tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan amin. 3 kali mengucapkan amin. Maka para sahabat terheran-heran. Kemudian para sahabat ketika Rasulullah SAW setelah selesai dari khutbahnya, kemudian sholatnya, maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika engkau naik ke mimbar, hina sa'idta mimbar, wa qulta amin, 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 famadha bih. Ya Rasulullah, engkau itu ketika naik ke mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa sih? Ada apa gerangan? Maka kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa saat itu Jibril berdoa dengan 3 doa. Bayangkan jamaah, yang berdoa saat itu siapa? Jibril. Aqrabul muqarrabin. Enggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Jibril. Makhluk terdekat, aqrabul muqarrabin. Kemudian yang mengaminkan siapa? Yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, sebaik-baik pimpinan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Apakah kita masih meragukan doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Mustahil. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah SAW. Ada 3 doa. Yang pertama, zamankan Allah SWT, Rasulullah SAW saat itu mendengar Jibril mengatakan, Man adraka Ramadan falam yadkhul jannah fansalakha falam yadkhul jannah dakhalan nar. Ada 3 orang, dan salah satu disebutkan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, dan ternyata kok ketika dia mendapati bulan Ramadan tidak menjadikannya sebagai ahlu surga, maka dia termasuk orang yang akan dicap oleh Allah SWT menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Ancamannya ternyata cukup keras sekali. Oleh karena itu jamaah Allah SWT, ini adalah bulan Rajab, dan para ulama mengatakan bulan Rajab adalah Syahruzar, bulannya kita menanam, dan bulan Sya'ban sebentar lagi, kurang sepekan lagi. Dan para ulama mengatakan Syahrus Siqayah, bulannya kita itu menyirami tanaman kita. Wa syahrul Ramadan
Dan syahrul Ramadan adalah syahrul hasad, waktunya kita memanen. Oleh karena itu jamaah masih ada waktu bagi kita untuk memperbanyak, melatih diri kita, mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Mungkin cukup sampai di sini Ustaz ya. Nak Ustaz, cas nanti. sudah. Ya kena cas, Ustaz, tentu, Ustaz. Khairan. Baik, Saya kalau kembalikan Ustaz. lagi ya ke Ustadz Abdul Haq. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah SWT mempertemukan kita nanti di tanah haram dan juga mempertemukan kita kembali di jannah, di surga Firdaus insya Allah. Amin. Jazakallah khair kepada Al-Ustadz Najib Mustaqim dari Balikpapan yang insya Allah beliau akan mendampingi Bapak Ibu di grup pertama ya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan kepada Ustadz Ari Afriansa, beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu di grup yang kedua insya Allah. Silahkan Ustadz Ari. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ahukum fillah. Nama saya Ari Afriansyah. Insya Allah yang akan diberi amanat oleh Ustadz Abdul Haq memimpin jamaah di kelompok 2. Ya, ini mohon maaf para asatidzah, Ustadz Abdul Haq dan juga para jamaah sekalian. Qadarullah lagi supir nih, berhenti dulu di Indomaret karena mungkin nomor urut 2 kali ya, Ustadz Abdul Haq ya. Jadi kita berhenti dulu habis pulang dari Bogor, lagi perjalanan menuju rumah Karawang. Asli Jakarta, sekarang domisili di Karawang para jamaah sekalian. Dan sekarang masih aktif mengajar di salah satu pesantren di Bekasi, yaitu pesantren Al-Bina Islamic Boarding School di Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat. Salam kenal buat para jamaah sekalian yang sudah mengenal satu sama lain. Mungkin ada beberapa jamaah juga yang saya lihat umroh kemarin, dan yang belum kenal juga ya, maftuh ya, terbuka. Di kelompok 2 itu ada nama saya juga, ada nomor saya juga. Kalau mau berkenalan, tafadhol ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mewakili Ustadz Abdul Haq dan juga asatidzah yang lain, saya ucapkan jazakumullahu khairan yang telah mempercayakan ibadah Bapak dan Ibu di travel kami ini ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa travel ini adalah travel yang memang berupaya semaksimal mungkin untuk berkhidmat kepada Bapak Ibu semua di tanah haram nanti, khususnya di asrul awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Ya, segala bentuk nanti ada masukan, saran, kritikan, tafadhol. Ya, kita semua di sini insya Allah ingin do the best, menjadi yang terbaik buat Bapak dan Ibu ya, ketika nanti beribadah di tanah haram Mekah dan Madinah. Kalau istilahnya apa yang disampaikan Ustadz Nadib dari Ustadz Abdul Haq kayaknya sudah cukup. Sabaqoni abudunnya. Telah didahului saya. Jadi hadis-hadis keutamaan Ramadan sudah dibabat habis itu sama Ustadz Nadib Hafizahullah Ta'ala. Cuma di sini ada poin 1-2 poin yang menambahkan, bukan menambahkan, kita saling mengingatkan. Kita mengambil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi adinu nasihah, agama itu nasihat. Ya. Setidaknya Bapak dan Ibu para jamaah, calon jamaah umroh itikaf rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Beberapa hari yang lalu sempat sharing juga dengan wali-wali santri dan juga para jamaah. Mereka rata-rata ya kalau dibilang umroh, saya yakin ketika kita bertanya kepada para orang-orang atau kepada Bapak dan Ibu, tetangga ataupun para keluarga kita, ketika ditanya
pastinya mau umroh Ramadan atau mau umroh yang biasa. Saya yakin 100% jawabannya pada kepengen umroh di bulan Ramadan. Saya yakin pasti jawabannya kepengen umroh di bulan Ramadan. Karena apa yang jelas tadi disampaikan Ustadz Nadi, yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haq. Kalau kata saya ini adalah pilihan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bapak dan ibu itu yuhibbu al-khair, yuridullahu al-khair. Allah menginginkan bapak dan ibu itu kebaikannya melebihi daripada manusia-manusia yang lain. Saya pernah ngobrol-ngobrol juga dengan para jamaah yang 1 tahun lalu saya bimbing, rupanya ada juga yang dimana mereka mengumpulkan uang itu sampai setiap bulan nabung untuk bisa umroh di akhir Ramadan. Dan saya yakini bahwa bapak dan ibu yang ada di grup ini, dari grup 1 sampai grup 4, saya yakin memiliki tingkat kemauan yang sangat luar biasa. Yang memang orientasinya ketika umroh di akhir Ramadan itu benar-benar ibadah. Maka ini adalah kalau saya bilang kemuliaan dari Bapak dan Ibu sekalian karena memang ingin lebih dekat kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Untuk diri saya dan juga para jamaah sekalian, di sini saya ingin menitik beratkan kepada perkara ikhlas beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari sekarang sampai nanti keberangkatan, niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, mengikhlaskan semuanya karena Allah. Ikhlas yang harus benar-benar ditanamkan. Karena beda sekali ketika umroh di hari biasa, di bulan biasa, dengan umroh di akhir Ramadan. Mungkin sebagian jamaah sudah pernah umroh di akhir Ramadan, itu cobaannya luar biasa dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Tapi kalau dari awal sudah ikhlas, mengikhlaskan semuanya untuk Allah, perkara antri sampai berjam-jam, turun dari bawah ke atas, itu akan merasa nikmat. Karena memang orientasinya adalah ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala haji dengan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi bagi para jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah berarti yuridullahu bikum khaira. Allah menginginkan kebaikan buat kita semuanya di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian kesehatan sampai hari H nanti keberangkatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Ustadz Abdul Haq dan juga para asatidzah yang lain. Mohon maaf ini suara ada motor mobil memang masih kita berhenti dulu di Indomaret biar bisa menyampaikan sepatah dua patah yang bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir da'wana, ya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan juga Ustaz Abdul Haq jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ari sudah memperkenalkan diri dan memberikan tausiahnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Riza Afrija yang akan mendampingi Bapak Ibu di grup ketiga. Ya, grup ketiga silakan Ustaz Riza. Fadhal. Ustaz Riza suaranya belum keluar. Ustaz Riza, suaranya masih belum terdengar dengan jelas.
Atau Ustadz Muhammad Yasir sudah hadir? Ya, Ya, hadir. tafadhol. Ya. Hadir, Ustaz. Tafadhol Ustadz, antum terlebih dahulu, mungkin nanti Ustadz Riza yang keempat. Jadi Ustadz Yasir ini insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu di grup yang keempat. Silahkan Ustadz untuk memperkenalkan diri dan memberikan nasihat kepada jamaah semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara campur-campur dengan suara di jalan, Ustaz. Afwan ini. Oh, ya. Saya baik, Ustaz. ini matikan kamera ya. Ya. Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para asatizah al-fudala dan jamaah yang insyaallah ta'ala akan berangkat melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang di hari-hari yang terbaik untuk mencari Lailatul Qadar di tanah suci. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum wa kadzalika saya haturkan ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk membersamai Bapak Ibu insyaallah taala, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan nama kita terdaftar di travel yang kita cintai ini, dan ini adalah bentuk dari rahmat Allah, dari niat kita yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat ini sampai kita di tanah suci, dan sampai kita ketemu dengan Idul Fitri, dan sampai kembali kita ke tanah air kita, amin ya rabbal alamin. Maka para asatiz al-fudala, yakni ana u'arrifu nafsi, saya izin memperkenalkan diri kepada para asatiz juga, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Nama saya Muhammad Yasir. Saya kelahiran dari Bangka Belitung. Kelahiran Bangka Belitung 1986. Dan alhamdulillah sekarang jadi dari perantauan ke Jakarta. Sekarang tinggal di Cibarusa, Bekasi, dan berada di pesantren, sebuah pesantren namanya Pesantren At-Tazkirah di Bekasi, dan juga kegiatan sehari-hari juga mengajar di takhasus Al-Barkah. Takhasus Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah yang dibina oleh Ustazuna Badrus Salam Abu Yahya. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa menjadi salah satu tim Hidayatus Sunnah. Ini sungguh ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya, dan mudah-mudahan juga keberkahan bagi kita semua. Dan pada pertemuan ini saya menyampaikan mohon maaf, insyaallah ke depan kita akan ketika kita berbicara akan menyampaikan wajah kita dari awal sampai akhir. Ini karena posisi kita tadi habis ngisi kajian, jadi posisinya cari tempat yang lebih cepat, maka berhenti di tempat pencucian kendaraan. Tayyib, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatizah fudhala dan juga kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, pada kesempatan ini tentu tadi sudah banyak yang disampaikan oleh para asatiz kita, dan saya mungkin tidak ada sesuatu yang baru, hanya sekedar mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali atas niat kita. Ini semua adalah anugerah Allah.
dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara dunia kita dan juga dalam perkara ibadah kita. Sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita ini. Sahih. Kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Begitu juga ibadah kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan pada diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan tekad yang kuat pada ibadah kita ini, agar kita melakukan i'tikaf ini betul-betul kita merasakan nikmatnya ibadah sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama-ulama salaf dahulu. Jadi bukanlah sebuah kita seakan-akan kita dikurung di sana, kita seakan-akan kita merasa berat dan lain sebagainya, tapi justru kita merasakan kelezatan dari ibadah itu sendiri. Kalau ibadah sudah kita rasakan kelezatannya, maka apapun dari perkara-perkara dunia tidak ada lagi kita rasakan. Misalnya kalaupun di sana nanti, tapi tidak kita inginkan, ya misalnya makanannya misalnya kurang berkenan bagi kita, maka dengan niat dan tekad kita ikhlas karena Allah, diberikan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang lain itu tidak ada nilainya. 2 rakaat yang kita tunaikan di Masjidil Haram tersebut dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala menjadi 100.000 kali lipat. Ini tidak sebanding dengan harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Begitu juga istijabah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika kita di tanah suci nanti. Dan lebih dari itu semua adalah kita i'tikaf di malam-malam yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mencarinya, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di Rasulullah SAW juga melakukan i'tikaf, dan para ulama ketika menyebutkan faidah dari i'tikaf tersebut adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Sahih. Jadi Bapak Ibu yang ini adalah yang dan kita harus persiapkan, dan juga kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan ibadah, sedang nanti saat kita melakukan ibadah, dan setelah kita melakukan ibadah juga kita berharap menjadi catatan amal soleh bagi kita, menjadi timbangan berat kita pada saat kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, berikan rahmat, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian, kelumit yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kepada para asatidz dan juga kepada akhuna al-fadil Abdul Haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Yasir atas perkenalan dan nasihatnya. Kemudian selanjutnya silakan kepada Ustadz Riza Afrizal, beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu di grup yang ketiga insya Allah. Silakan Ustadz Riza. Baik, sudah ya? Sudah, padahal. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Pertama tentu terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdul Haq yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri, dan juga yang saya hormati rekan-rekan asatidzah, para pembimbing umrah i'tikaf Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu para calon jamaah umrah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang pertama tentu
Nama saya Riza Afri dan juga alhamdulillah, dan saat ini kami mengelola beberapa lembaga pendidikan di Bogor. Alhamdulillah saya diamanahi untuk mengelola pendidikan di Yayasan Bintang Pelajar Indonesia yang menaungi SMP, SMA, beberapa lembaga pendidikan Islam lainnya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah di mana Ustaz Rija, Afwan, suaranya putus-putus. Mungkin tahun videonya ini di Hidayah Sunnah atau Hidayah sekalian di kelompok ketiga di Subhanahu wa Ta'ala sedang lancar digital. Baik, sudah agak jelas? Afwan, ini suaranya sinyalnya sepertinya sudah ya? Baik. Ya sudah. Suara Ana bagus. dekatkan kembali. Baik, alhamdulillah. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pada program umroh kita dari mulai kita berangkat sampai kembali lagi ke Indonesia. Adapun tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh rekan-rekan tentang nasihat mereka Suaranya putus-putus, Ustadz, sinyalnya jelek sepertinya. Itu ada beberapa hal juga. Nah, mohon maaf tadi sinyalnya turun naik ini karena qadarullah seperti sinyalnya tidak kuat ini naik turun. Ya. Iya. Yang pertama, yang pertama tentu saya mengingatkan saya dan kita semua untuk kita sama-sama mengikhlaskan niat kita dalam ibadah. Kecil aktivitas pahalanya karena sebab niat. Warubba amalin kabirin tusafiruhun niyah. Dan juga berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena juga niat. Maka ibadah yang akan kita lakukan adalah ibadah yang agung, di tempat yang mulia dan di waktu yang sangat mulia. Maka sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan nanti, di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia, tentu pahalanya akan semakin besar. Maka tentu nasihat saya dan juga pengingat bagi saya dan kita semua, untuk mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita dalam menjalankan ibadah umrah ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian para jamaah, untuk kita berusaha selama melaksanakan ibadah umrah nanti, kita sebisa mungkin menjalankannya sesuai dengan sunnah, dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kami di travel ini berusaha berkomitmen untuk mengajarkan dan membimbing para jemaah agar ibadah kita bisa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang juga bagian daripada pengingat yang ingin saya ingatkan tentang keutamaan etika.
Sinyalnya qadarullah kurang bagus, Ustaz. Qadarullah sinyalnya Ustaz Rija ini sedang kurang bagus sepertinya. Ustaz Rija. Sinyalnya sepertinya sinyal antum kurang bagus, Ustaz. Ta'ala, usaha untuk kita melaksanakan ibadah umroh ini sesuai dengan petunjuk Nabi, dan insya Allah kami dari travel berusaha berkomitmen untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan untuk kita sama-sama sabar dalam menjalankan ibadah umroh, terlebih ibadah umroh ini bagian jihad bagi para wanita. Karena pernah satu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu ada kewajiban jihad? Maka kata Nabi, ya, na'am, ala nisa'i jihadun la qitala fi. Bagi wanita ada jihad tapi tanpa berperang, yaitu al-hajj. Cara keberkahan, dan tentunya kita kembali nanti ke Indonesia, ke tanah air kita dalam keadaan membawa pahala dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena qadarullah sinyalnya ini sedang naik turun dan juga terputus-putus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Rija Afrizal yang telah menyampaikan perkenalannya dan sedikit nasihatnya. Qadarullah sinyal beliau kurang bagus. Bapak dan Ibu semuanya, ya ini merupakan tim, insya Allah tim daripada Asatijah yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya ketika perjalanan nanti. Jadi yang pertama Ustadz Dadi Mustaqim yang akan mendampingi grup pertama Saudia 20 hari yang akan berangkat pada tanggal 25 Maret. Kemudian yang kedua Ustadz Ari Afriansa, dan beliau akan mendampingi Bapak Ibu yang terbang dengan Garuda Indonesia pada tanggal 28 Maret. Kemudian yang ketiga, grup ketiga Ustadz Rija Afrizal yang akan menemani Bapak Ibu yang terbang pada tanggal 29 Maret Saudi ya. Kemudian Ustadz Yasir yang akan mendampingi Bapak Ibu di grup keempat pada tanggal 30 Maret, dan saya insya Allah sebagai tour guide dari travel. Kemudian ini Asatijah dari tim Mutawif ya, Mutawif kita yang grup pertama insya Allah akan ditemani oleh Ustadz Sofyan Sauri. Beliau ini ada di Mekah ya, Ustadz Sofyan Sauri yang akan mendampingi grup pertama. Apakah beliau Ustadz Sofyan ada di? Ustadz Sofyan hadir? Sepertinya beliau tidak hadir. Kemudian juga Ustadz Ahmad Jumawal, beliau akan mendampingi di grup kedua Garuda. Kemudian yang ketiga Ustadz Putra di grup ketiga, dan yang terakhir Ustadz Abu Daud di grup keempat. Ini tim Mutawif yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Dan juga insya Allah nanti ada tim support Ustadz Hadfi dan Ustadz Umam. Dan tahun dahulu beliau di antara Mutawif di tahun 2023 ya, beliau di antara Mutawif jamaah kami
Namun untuk tahun ini insya Allah beliau akan membantu Bapak Ibu karena beliau ini adalah ustadz yang sedang belajar di Yaman. Jadi insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan ibadah itikaf, khususnya mungkin ketika menyiapkan buka dan sahur. Jadi pada program Umrah Itikaf Ramadan 1445 Hijriah, jadi kita sebetulnya ada 5 grup. Yang grup kelima merupakan grup tambahan, di mana keberangkatan daripada grup 5 ini satu pesawat dengan grup 3 tanggal 29 Maret, jadi terbang dengan Saudi pukul 19.05. Jadi grup 5 ini jam apa nanti Bapak Ibu yang ikut di grup 5 ini akan sama-sama satu pesawat dengan grup 3. Kemudian ketika pulangnya nanti satu pesawat dengan grup 4. Jadi grup 5 itu merupakan mix grup 3 dan grup 4 keberangkatan dan kepulangannya. Kemudian untuk grup 1 ya, ini mungkin kami ulangi, grup 1 itu berangkat tanggal 25 Maret. Dan list nama-nama yang masuk di grup 1 itu ada dengan Ustadz ada 50 orang. Untuk grup 1 ini, insya Allah nanti akan diupdate kembali terkait listnya, siapa saja yang ada di grup 1. Kemudian di grup 2 ini ada sekitar 45, ada 45 jamaah di grup 2 dengan Garuda landing Madinah ya, tadi yang grup 1 Saudi landing Madinah. Yang akan didampingi oleh Ustadz Ari di grup 2 ini akan berangkat pada tanggal 28 Maret pagi jam 9. Oh ya, yang 25 Maret ini yang grup Saudi Madinah juga pagi-pagi. Jadi pagi-pagi jam 7.30 sudah terbang dari Indonesia dan sampai Madinah siang. Untuk grup 2 jam 9 ya sampai Madinah sekitar jam 4-an sore. Jadi jika Bapak Ibu mungkin nanti puasa di perjalanan ya insya Allah pahalanya akan bertambah banyak karena waktunya juga tambah panjang, nambah 4 jam. Seperti itu. Jadi yang grup ketiga insya Allah nanti dengan Saudi landing Jeddah, jadi langsung umroh akan berangkat tanggal 29 Maret pukul 19.05 yang grup 3. Jadi yang grup 3 ini akan berbuka puasa di ruang tunggu. Nanti di ruang tunggu keberangkatan insya Allah buka puasanya, dan terkait menu bukanya yang akan kami siapkan dari Hotel Anara insya Allah. Nanti setelah kita melaksanakan manasik umroh dan briefing terkait teknis keberangkatan, kemudian nanti akan dibagikan nasi untuk berbukanya di Hotel Anara. Kemudian nanti kita insya Allah walaupun kita bawa air ke dalam, insya Allah ketika bulan puasa itu diizinkan. Jadi kita akan buka puasa di ruang tunggu, sholat maghrib dan isyanya juga di ruang tunggu insya Allah. Begitu juga dengan grup 4 sama kondisinya, nanti akan berbuka puasa di ruang tunggu karena keberangkatannya sama ini. Grup 3, grup 4, dan grup 5 ini keberangkatannya jamnya sama di jam 19.05 dan sampai di Jeddah itu pagi-pagi di jam 00:05. 00:05 kalau salah. Jadi seperti itu, dan insya Allah itinerary-nya kemarin sudah kita bagikan, dan mungkin nanti update untuk grup yang kelima ini nanti kami akan share juga terkait itinerary-nya. Jadi grup 5 ini hanya sedikit saja, jadi sekitar sekarang sampai saat ini baru 14 orang karena kita dapat tiketnya hanya 15, tidak banyak dapat tiketnya. Mudah-mudahan ada tambahan kembali. Jadi bisa, karena masih banyak teman-teman jamaah yang lain yang ingin ikut serta, qadarullah tiketnya yang terbatas. Dan terkait hotel insya Allah ya di Madinah kita akan menggunakan Jaharat Ar-Rasyid. Jadi posisi Jaharat Ar-Rasyid ini posisi di sebelah kanan di Bab As-Salam dekat Masjid Gomamah, dan mungkin jika Bapak Ibu sering ke sana, insya Allah itu tempatnya tidak terlalu jauh lah, insya Allah sekitar 200 atau 210 meter dari Masjid Nabawi. Jadi posisi sebelah kanannya di As-Salam ke belakang, jadi dekat Gomamah, Masjid Gomamah.
Kemudian hotel di Mekah itu memang ada dua opsi. Jadi hotel di Mekah itu ada dua opsi. Yang pertama di Marsa Al Jariyah, kemudian yang kedua di Matir Al Jiwar. Marsa Al Jariyah ini kira-kira ya sekitar 300 meter kalau ke posisi lobi masjid yang terdekat, 300 meteran ya. Tapi kita nanti akan melaksanakan i'tikaf di masjid perluasan insyaallah. Kemudian Matir Jiwar itu posisinya mungkin yang umrah tahun 2023 kemarin sudah ada yang di situ ketika pertama kali datang sampai di Mekah ya, di Matir Al Jiwar. Jadi posisinya di Jalan Al Hijrah, insya Allah bagi Bapak Ibu yang tahun lalu mungkin tidak jalannya juga ya sekitar situlah Bapak Ibu. Dan terkait umum ya, secara umum agendanya ya seperti ini. Jadi kita keberangkatan ini melakukan bimbingan manasik. Kami akan diadakan bimbingan manasik ya online dan offline sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal. Kemudian juga yang kedua ya mungkin sebelum keberangkatan ini Bapak-bapak yang harus mempersiapkan list apa saja yang perlu dibawa ketika i'tikaf nanti. Mungkin barang bawaannya, baju terkait yang lainnya ya secukupnya saja, jangan sampai karena misalkan 20 hari bahwa bajunya 20, insya Allah tidak akan cukup ya kopernya, karena kopernya hanya muat mungkin hanya beberapa pieces baju saja ya. Jadi kami harapkan ketika di sana mungkin seirit mungkin berpakaiannya. Jadi ketika kita pakai pakaian luar itu ketika i'tikaf kan cuacanya juga tidak terlalu panas ya, di bulan Maret April insya Allah nggak panas, mungkin sama dengan di Indonesia di Jakarta. Jadi pakaian luaran mungkin kayak gamis ya untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu ya berapa hari. Kalau saya sendiri sih 2-3 hari, 2 hari itu satu baju 3 hari kadang, baju luaran. Sedangkan untuk dalamannya mungkin yaitu biasa sehari diganti. Kemudian untuk dalaman, celana dalam biasanya kami membawa celana dalam dari kertas itu yang disposable ya. Jadi celana dalam kertas. Jadi ketika udah ini langsung dibuang ya, ganti buang seperti itu. Kemudian untuk mungkin terkait mungkin nanti bawa handuk atau bawa apa ya, sebaiknya beli handuk yang microfiber atau dari handuk kanebo juga banyak dijual ya, yang dari kanebo juga, karena kalau kanebo kan nggak perlu kering, ya kita cuci sebentar, kita peras, baru dilap-lap ke badan kita kalau mandi. Jadi itu lebih efektif dibandingkan handuk. Kalau handuk kan nunggu kering, kadang kalau nggak kering nggak nyaman juga. Kemudian juga terkait nanti paket data ya, paket datanya jangan lupa disesuaikan dengan provider masing-masing. Bisa beli paket data yang mungkin yang 20 hari, bisa beli yang 30, paket data yang 30 untuk 30 hari atau di atas 20 hari. Kemudian yang 16 hari bisa beli paket data yang ya di atas 16 hari lah. Nanti itu ada insya Allah dari masing-masing provider. Kemudian juga ya bekal, terutama ya bekal ilmu, bekal untuk kebutuhan fisik kita, mungkin untuk makan disiapkan bekalnya. Lalu yang kedua ya umroh, ya tentunya nanti insya Allah ini akan dibahas oleh Ustadz Nadif Mustaqim terkait manasik umroh nanti ya, terkait niat, tawaf, sa'i, tahallul, bagaimana kita akan mengambil mikot di mana. Ya mungkin yang ke Madinah nanti di Dzulhulaifah akan mengambil mikotnya, sedangkan yang kita terbang langsung ke Jeddah langsung umroh, ya insya Allah di atas pesawat. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nadif, dan dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berkesesuaian dengan materi yang disampaikan nantinya. Kemudian juga yang ketiga ya, kita insya Allah akan i'tikaf di haram. Jadi i'tikafnya kita berusaha untuk melaksanakan i'tikaf satu tempat. Jadi di masjid perluasan. Biasanya kita menggunakan di second mezanin ya, di haram itu di second mezanin dari pintu 106. Jadi naik eskalator ke atas.
mudah-mudahan nanti grupnya Ustadz Nadif, karena grup beliau itu insya Allah akan masuk Makkah itu tanggal 28 Maret. Jadi masuk Madinahnya pertama, kemudian ke Mekah tanggal 28 Maret. Karena berdasarkan kalender yang beredar di pihak marketing, pihak broker marketing hotel di Mekah itu, 10 hari terakhir Ramadan itu mulai dari tanggal 30 Maret sampai 10 April. Jadi kalau melihat dari hal tersebut, maka 20 Ramadan jatuh pada tanggal 30 Maret. Jadi melenceng dari perkiraan kami di awal, karena kami mengacu pada Islamic Finder dan Muslim Pro, bahwa di Muslim Pro itu tanggal 31 Maret 20 Ramadan. Ternyata melihat yang beredar di marketing hotel-hotel di Mekah, broker-broker di Mekah itu 10 hari terakhir mulai dari tanggal 30. Jadi akhirnya yang penerbangan yang ke Madinah itu kami geser juga, agar 2 hari sebelum ini yang Saudi sebelum iktikaf sudah ada di Mekah. Kemudian ya tujuannya nanti Ustadz Nadif dan tim, mungkin nanti Ustadz Sofyan, Ustadz Hadfi, dan Ustadz Umam itu bantu untuk memplot lokasi iktikaf nanti di Second Mezanin insya Allah. Kemudian untuk iktikaf di haram ya dipersiapkan peralatan iktikafnya, ya mungkin nanti ada sajadah lipat agar bisa nyender ya, atau sajadah biasa juga, atau yang lainnya yang mungkin jika memang kita fokus iktikaf di haram ya disiapkan mungkin senderan yang kira-kira nyaman buat tidur ya di haram, dan alat-alatnya yang diperlukan. Dan nanti kita juga akan buka dan sahur di haram, dan buka sahur di haram ini insya Allah akan dikoordinir oleh panitia. Nanti kami akan bentuk panitianya dari tim Mutawif, Asatijah Mutawif ya, dan mungkin nanti dibantu juga oleh asatijah yang lainnya untuk buka dan sahurnya. Dan ini buka dan sahur ini dananya dari infak Bapak Ibu semua atau muhsinin yang mungkin tidak ikut serta iktikaf di haram. Dan mungkin mudah-mudahan sama asatijah nanti dibahas terkait bagaimana pahala orang yang berikan buka dan sahur, apakah lagi di bulan Ramadan, kemudian posisinya di haram di 10 hari terakhir, bagaimana mungkin itu bisa dibuka wawasannya terkait hal tersebut. Dan insya Allah juga kita akan mengadakan kajian ilmu ketika iktikaf di haram nanti, kajian ilmu yang nanti materinya mungkin masih melanjutkan mutun talibul ilmi, atau ada materi yang lainnya nanti insya Allah. Dan untuk pelaksanaan kajian ilmu ini kita akan agendakan setiap ba'da subuh 30 menit, ba'da subuh 30 menit sampai suruh, kemudian ba'da duhur 30 menit sebelum kita tidur kembali di duhur ya, kemudian ba'da asar, jadi sampai mungkin 1 jaman lah ba'da asar. Bagaimana caranya untuk kajian nanti? Ya kajian nanti insya Allah kita akan menggunakan sebagaimana tahun lalu kita gunakan frekuensi FM ya, frekuensi radio FM sebagai transmitternya. Nanti Bapak Ibu silahkan yang punya radio FM-nya, penerima radio FM saver, bisa nanti digunakan, dibawa, atau mungkin kalau misalkan tidak ada, beli juga mungkin bisa lah beli, itu harganya tidak seberapa mahal ya untuk radio FM. Dan kami sebetulnya ada tapi tidak mencukupi karena di kami hanya sedikit receiver untuk radio FM ini, hanya sekitar 50-an kalau tidak salah memiliki receivernya. Untuk transmitternya nanti ya asatid yang akan memberikan kajian akan menggunakan transmitter yang bisa didengarkan sebagaimana tahun lalu, di belakang ibu-ibu bisa mendengarkan kajian tersebut. Dan mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti kita kondisikan melalui grup WA jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga nanti ketika iktikaf biasanya yang jadi pertanyaan atau sebagian jamaah ada yang belum membayar zakat fitri, itu mungkin teknisnya atau secara kaidahnya, keilmuannya bagaimana nanti insya Allah nanti disampaikan oleh Ustaz Yasir kajiannya terkait zakat fitri dan zakat mal nantinya.
Jadi insya Allah kita dari tahun sebelumnya biasanya jika ada jamaah yang ingin zakat fitri di Mekah, maka kita koordinir, tapi jangan mepet-mepet ya Bapak Ibu ya. Jika misalkan biasanya 2 hari sebelum Idul Fitri atau sehari sebelum Idul Fitri sudah semuanya terkumpul, baru kita sampaikan ke pihak yang berwenang di Mekah. Kemudian untuk kegiatan di Syawal ya, di Syawal ini 1 Syawal jika jatuh tanggal 10 April, maka kita akan melaksanakan salat Id pada tanggal 10 April atau 1 Syawal. Kemudian juga kita akan insya Allah akan melakukan city tour di Kota Mekah di tanggal 1 Syawal. Kemudian tanggal 11 April atau tanggal 2 Syawalnya insya Allah ada city tour Taif bagi jamaah umroh yang 20 hari ya, baik Saudi atau Garuda, dan 18 hari ya program umroh Saudi yang 18 hari nanti ada program city tour Taif. Silakan mungkin nanti jika ada enggak saya nggak akan ikut city tour Taif, mau di Mekah saja ya silahkan, di Haram saja nggak masalah, nanti lapor saja ke kami ya, laporkan ke kami siapa-siapa saja yang tidak akan ikut city tour Taifnya. Kemudian yang ke Madinah insya Allah tanggal 11, jadi yang rombongan yang 1, 2, 3 ke Taif, nah yang 4 dan 5 nanti ke Madinah, insya Allah ke Madinah tanggal 11. Mudah-mudahan pagi-pagi kita akan Madinah yang grup 4, grup 5 dengan semoga dimudahkan dengan kereta cepat ya nanti ke Madinahnya yang grup 4 dan grup 5. Kemudian yang terakhir ya ketika kepulangan ya, ini kepulangan tentunya kita sudah siap-siap packing dan wrapping. Nah ini terkait wrapping ini silakan Bapak Ibu bisa beli plastik wrapping yang kami tadi sharing di grup ya, itu bisa beli yang ukuran 20 cm. Jadi pengalaman kami itu kemarin beli yang 15 cm sama 20 cm, dan juga pernah beli yang panjang ya agak ketinggian. Ternyata yang efektif ya insya Allah yang ukuran 20 cm ini cukup efektif dan cukup rapat, cukup nempel di ininya ketika kita wrapping, daripada kita beli di sana itu biasanya plastik wrappingnya kurang nempel. Jadi kalau yang ini insya Allah nempel. Dan mungkin sebagai informasi tambahan terkait bagasi Saudi itu maksimum 23 kg per koper. Jadi maksimumnya 23 kg per koper, dan bisa Bapak Ibu mungkin ketika pulang ya jadinya 2 koli karena mungkin ada oleh kemudian baju-baju kotor ditaruh di luar jadi 1 koli. Jadi maksimumnya 23 kg ya, nanti mungkin kita akan siapkan timbangan untuk menimbang bagasi dari masing-masing jangan sampai lebih. Khawatirnya pemeriksaannya ketat di counter Saudinya atau di counter Garuda, untuk Garuda 30 kg ya, hanya satu koper 30 kg. Nah ini khawatir jika lebih daripada 23 kg nanti disuruh bongkar lagi akan agak kerepotan, karena kami juga kemarin Desember itu melihat ada koper jamaah yang ketika di counter check-in dari pihak counternya dari Saudi Arabia itu meminta kepada tim handlingnya agar membongkar koper tersebut karena keberatan lebih daripada 23 kg. Jadi nanti mungkin 23 kg lebih 5,5 kilo ya, itu mungkin nggak masalah, atau 24. Tapi jika udah lebihnya banyak, biasanya disuruh dibongkar kembali, di packing ulang. Dan untuk ya komposisi kamar mungkin nanti juga akan diupdate kembali terkait pilihan kamarnya. Khawatir masih ada yang salah ya terkait komposisi kamar, jadi nanti insya Allah akan kami sharing kembali. Mohon segera dikoreksi karena agar segera kita pastikan kamar yang pas bagi kebutuhan rombongan jamaah kami. Nah ini contoh dari barang bawaan ya, list barang bawaan
untuk umroh Ramadan. Ini hanya ini aja, perkiraan saja. Mungkin masing-masing dari Bapak Ibu berbeda-beda. Silahkan membawa pakaian secukupnya. Ya mungkin jangan lupa juga mungkin perlengkapan lainnya yang seperti obat-obatan ya, obat-obatan, kemudian power bank yang tadi disebutkan juga radio ya, radio FM-nya jangan sampai ini, buku catatan. Ya mungkin jika perlu bawa Al-Quran, bawa buku-buku. Karena nanti ada kajian ya sebaiknya bawa buku catatan atau nyatet mungkin di handphone juga atau di yang bawa iPad ya pakai tab juga boleh mungkin insyaallah. Jadi ini list di antara list barang bawaan. Mungkin nanti insyaallah akan kami share ini PDF-nya. Kemudian terkait paket data, jadi masing-masing provider memang sudah ada pilihan terkait paket data ini. Silahkan nanti Bapak Ibu disesuaikan saja kebutuhannya, yang mana yang penting untuk internet saja, internetnya mungkin yang besar, kalau teleponnya mungkin nggak perlu ya teleponnya. Dan ini informasi bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone pasca bayar yang bulanan itu, yaitu sebaiknya mungkin kalau bisa, jika misalkan ini harus konfirmasi dulu ke provider, khawatir ini banyak kejadian soalnya daripada jamaah, ternyata ketika setelah pulang umroh tagihannya tinggi, ternyata yang pasca bayar ini jika tidak dimatikan kemudian ada yang nelpon ke kita, kemudian kita terima, kita pikir itu teleponnya bukan misalkan lewat WhatsApp atau nggak tahunya telepon biasa, itu tinggi sekali tagihannya, bisa sampai 500.000, 1 juta seperti itu. Jadi kami sih untuk pasca bayar ini sebaiknya mungkin konfirmasi terlebih dahulu ke provider, atau kita tidak pakai nomornya ketika kita umroh nanti. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya terkait secara umum ya untuk update program keberangkatan umroh kita. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Waktunya masih ada insya Allah sampai 8 menit lagi ya waktunya insya Allah. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Kustanti. Apakah dapat air zam-zam? Insya Allah jamaah akan mendapatkan air zam-zam ya. Air zam-zam dari travel. Masing-masing akan mendapat 5 liter air zam-zamnya. Masing-masing akan dapat 5 liter. Dan mungkin jika Bapak Ibu yang ingin membawa tambahan air zam-zam, insya Allah boleh masuk ke kopernya masing-masing, ke koper masing-masing. Dan kami juga biasa dari travel juga suka bawa air zam-zam di koper sebagai tambahan seperti itu. Ini udah ada beberapa Ustadz ini nih asatijah dari tim Mutawif, Ustadz Abu Daud, kemudian Ustadz Sofyan juga sudah ada ya, Ustadz Sofyan. Ya udah ada. Udah ada. Ustadz Sofyan Sauri, Masya Allah. Antum bisa memperkenalkan diri Ustadz Sofyan? Siap. Dibuka itunya biar ketahuan wajahnya yang mana orangnya Ustadz Sofyan Sauri. Ustaz, mau nanya Ustaz? Oh iya, Pak Rizal dari Jogja ya? Iya. Oh, Pak Rizal ya. Kita umroh pertama kali datang umroh. Berapa kali kita umroh yang dibimbing atau memang sekali aja habis itu kita sendiri, gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi travel kami dari travel ya akan melaksanakan ibadah umroh hanya sekali saja.
ketika kedatangan pertama kita ke Mekah. Jadi kita akan melaksanakan ibadah umroh sekali. Adapun bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh lagi, itu di luar program travel ya. Misalkan ada Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, nah itu di luar program travel. Dan kami di Ramadan ini tidak menganjurkan melaksanakan ibadah umroh berulang-ulang karena kondisinya sangat krodit. Jadi apalagi di akhir Ramadan. Jadi kami harapkan jaga kesehatannya. Jadi kita tetap fokus di iktikaf saja. Apalagi ini banyak jamaah ini kan rata-rata masuk ke haramnya ya udah di 10 hari terakhir. Jadi kami harapkan ya kita fokus iktikaf saja. Jadi tidak melaksanakan ibadah umroh berulang-ulang. Mungkin jika ingin melaksanakan tawaf sunnah, yaitu insya Allah khususnya bagi ibu-ibu bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Sedangkan untuk bapak-bapak kan kalau tawaf sunnah mungkin di atas, kalau ke bawah itu harus menggunakan kain ihram. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada asatidjah terkait boleh enggak, saya kan udah umroh, kemudian pengen tawaf di pelataran Ka'bah, karena disyaratkan harus pakai ihram, apakah dibolehkan enggak? Mungkin ada para asatidjah yang sudah mendapatkan informasi atau jawaban atau fatwa daripada para ulama bagaimananya. Itu Pak Rijal, jadi kami dari travel tidak hanya sekali saja dari travel, karena melihat kondisi juga di 10 hari terakhir Ramadan ini pastinya sangat krodit sekali dan akan memakan energi. Kemudian kondisi puasa kan, kita puasa, fisiknya khawatirnya ngedrop. Satu lagi Ustaz, boleh tanya? Itu yang masuk Raudah saya baca yaitu ketentuan sekarang agak beda, jadi harus pakai barcode atau apa itu sistem itu, gimana Ustaz? Ya, sampai saat ini yang sistem baru terkait masuk Raudah belum kami dapatkan informasinya. Mungkin nanti Ustadz Abu Daud atau Ustadz Sofyan bisa menambahkan, Ustadz Sofyan atau Ustadz Abu Daud terkait ke Raudah saat ini, hari ini bagaimana? Ustadz Sofyan, betul. Ustadz Sofyan. Sekalian perkenalan Ustadz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Haq, anda travel sunnah yang kami hormati, dan semua jamaah yang insya Allah kami rindukan untuk berjumpa di tanah suci ini. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Sufyan Ats-Tsauri. Kameranya Ustadz, mohon dihidupkan videonya Ustadz. Yuk, nggak hidup deh. Ya, nggak hidup, udah. Wah, di belakang jam-jam tower Ustadz. Ya, ini cuma ini aja. Mati lah. Ya, betul Ustadz. Background aja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku berasal dari Lombok. Insya Allah akan menemani jamaah semua. Khususnya di bis 1 ya bersama Ustaz Nadib. Hafizahullah Ta'ala nanti. Kemudian untuk masuk Raudhahnya Ustaz, ya sama seperti biasa, belum, karena udah ada kan kemarin di aturan pemerintah Saudi akan menggunakan barcode setiap jamaah itu, tapi itu belum diberlakukan sampai saat ini. Ya mungkin bisa seperti biasa pakai syarikah gitu. Iya, tasreh dari muassasah ya, bisa ya. Ya, tasreh ya Ustadz, seperti sekarang masih ya tasreh. Ya, masih pakai tasreh. Jadi jemaah ikut nanti dari pembimbing ya gitu. Ya betul Pak Rija. Jadi sekarang informasi dari Ustadz Sofyan Ats-Tsauri barusan bahwa sistem masih yang lama. Jadi pakai dengan tasreh kita masuk ke Raudhah dengan tasreh yang disiapkan oleh muassasah PISA. Jadi syarikah PISA yang akan mengeluarkan tasreh tersebut. Nanti mereka yang akan menentukan jamnya jam berapa. Biasanya mungkin kalau Ramadan mungkin setelah taraweh ibu-ibu, bapak-bapaknya sebelum maghrib ya, seperti itu, asar, biasa pada asar ya. Ini kemudian ada Pak Wuri mengangkat tangan. Saya Pak Wuri.
Gimana Ustaz? Pak Wuri ada sepertinya mau bertanya Pak Wuri mengangkat tangan. Kalau belum, ini ada pertanyaan di kolom chat. Laundry di Mekah apa? Anak-anak boleh masuk raudah ke Assalamualaikum. Ustaz. Mungkin ini Ustaz Sofian, apa nih? Ada pertanyaan di kolom chat. Teman saya ada yang info tentang laundry di Mekah. Apakah ada rekomendasi atau bisa dikoordinir? Jazakallahu khair. Ustaz Sofian, terkait Insya laundry Allah gimana? untuk semua apa yang dibutuhkan jamaah, tim Mutawif akan selalu membantu insya Allah. Baik itu laundry, apa juga makanan yang dipesan ketika itikaf, insya Allah Mutawif itu selalu standby dan insya Allah selalu akan membantu jamaah demi kelancaran itikaf. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian mohon ini ada pertanyaan, mohon info kitab-kitab yang akan dikaji supaya bisa disiapkan dari sekarang. Ya, ini terkait kitab yang akan kita kaji itu sebagaimana tahun yang lalu kita menggunakan kitab Mutun Thalibul Ilmi. Mungkin nanti untuk kitabnya ini karena kemarin kami sempat siapkan Mutun Thalibul Ilminya ternyata sepertinya kurang efektif. Mungkin kami akan sampaikan aplikasinya saja yang bisa di-download di Android. Di aplikasinya ada aplikasi Mutun Thalibul Ilmi yang bisa di-download di Android dan mungkin itu bisa dibuka di handphonenya masing-masing ketika kajian nanti. Tapi tetap mungkin Bapak Ibu bawa buku catatan ya untuk mengambil beberapa faedah dari apa yang disampaikan. Ya, ini terkait Pak Wuri, pertanyaan Pak Wuri, apakah sudah di-arrange dengan seksama tentang lokasi itikaf di Mezanin Flur? Ini sangat penting. Nah, iya, mudah-mudahan dimudahkan Pak Wuri terkait tempat itikaf, lokasi itikaf seperti tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah mudahkan tim kami, ya mungkin nanti Ustadz Sofian Thawri, kemudian ada Ustadz Umam, Ustadz Hatwi, Ustadz Nadib, bisa menentukan lokasi yang mana di mezanin mungkin ya, seperti kalau bisa yang kemarin Ustaz Sofian agak posisi yang kanan ya, kanan kemudian akhwatnya karena tidak jauh daripada pintu keluar masuk kita. Jadi diharapkan di tempat yang kemarin mudah-mudahan. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Febrina, Pak Yuspi, anak-anak boleh masuk ke Raudah? Boleh. Insya Allah anak-anak boleh masuk ke Raudah. Gimana Ustaz? Tadi penjelasan booking tempat itu gimana Ustaz? Ya Pak Rizal, apa? Booking tempat itu gimana itu? Itu kan masuk Masjidil Haram itu susah. Waktunya padat. Jadi gimana kalau kita tuh kan udah disiapin ya? Tempatnya tuh kita masing-masing. Jadi ketika iktikaf nanti di tanggal 30 Maret atau 20 Ramadan, kami berharap daripada tim yang udah terlebih dahulu masuk ke Mekah. Ini kita tuh yang siapkan. Jadi tim kami ya Ustadz Sofian, Ustadz Nadib, nanti yang udah ada di Mekah terlebih dahulu, mereka akan mencari posisi atau survei posisi iktikaf sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami memang seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya juga tahun 2018, 2019, 2022, 2023 kami survei terlebih dahulu baru kita setelah kita kira dapat tempat iktikaf, lokasi iktikaf yang sesuai dengan kebutuhan jumlah jamaah kita, maka kita akan segera meluncur ya. Jadi jamaah jadi diharapkan setelah mendapatkan informasi bahwa lokasi iktikaf sudah kira-kira udah siap, mungkin nanti di lantai misalkan second mezanin, aksesnya dari pintu sekian, nantilah insya Allah juga panitia kami dari tim Asatidjah akan bantu lah untuk mungkin ada yang bareng dengan mereka, ada yang dijemput, mungkin seperti itu. Insya Allah Pak Riza seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi kita bukan di masjid
utama ya iktikafnya. Jadi kita iktikafnya ada di masjid yang perluasan di Second Mezanin insya Allah. Ada lagi yang lain? Ini pertanyaan dari Pak Asep terkait penerbangan yang program 18 hari, 16 hari, dan 17 hari. Karena kan melalui Jeddah, kita berangkat dari Indonesia itu pukul 19.05, jam 7:05. Jam 7:05. Jadi kita akan menggunakan kain ihram bisa di atas pesawat nanti, atau mungkin nanti bagian bawahnya kita pakai ketika kita di ruang tunggu. Atau bisa juga kita pakai ketika kita di ruang meeting ya, di Anara, Hotel Anara, bagian bawahnya sudah kita pakai. Lalu nanti kain ihram bagian atasnya, bagian sempangnya, selendangnya kita baru kita pakai nanti di atas pesawat. Kira-kira mungkin setelah mendapatkan informasi atau 1 jam sebelum kita landing sudah rapih semua, 1 jam sebelum landing sudah rapi semua, sudah pakai pakaian ihram, pakaian dalamnya sudah dicopot-copotin ya, sudah tidak ada yang pakai pakaian dalam, celana dalam seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita Saudi yang ada musholanya, karena pengalaman kemarin Desember itu kami dapat pesawat Saudi yang tidak ada musholanya sudah tidak ada, qadarullah. Jadi agak sedikit kecewa juga kok Saudi sekarang kok nggak ada musholanya. Biasanya kan Saudi itu identik dengan pesawat yang ada mushola. Satu lagi Ustadz menanyakan masalah malam-malam ganjil gitu Ustadz. Kan kita kan dari Indonesia waktu puasa kan ada potensi perbedaan hari antara Muhammadiyah sama pemerintah kan gitu. Nah kita diinformasikan nanti startnya kapan gitu, supaya waktu di Mekah itu kita tahu malam-malam ganjilnya kapan gitu. Begini, kita ikut kalender yang di Mekah ya, bukan di Indonesia kembali. Jadi kita ikut kalender di Mekah, dan kita akan mulai iktikaf dari 20 Ramadan ba'da asar, itu 20 Ramadan kita sudah ada di tempat iktikaf. 20 Ramadan ba'da asar sudah ada di tempat iktikaf. Bagi grup pertama, kedua, dan ketiga insya Allah, dan yang kelima insya Allah dapat 20 Ramadan ba'da asar sudah di tempat iktikaf. Dan kita iktikaf sebisa mungkin 10 malam terakhir itu iktikaf terus, tidak memilih oh ini ganjil, oh ini malam genap. Karena wallahu a'lam qadarul untuk Lailatul Qadarnya akan turun di tanggal yang mana kan nggak tahu kita. Jadi kami harapkan tetap kita iktikaf 10 malam-malam genap pun juga kita tetap di haram. Jadi aktivitas kita ketika iktikaf ini biasanya ba'da asar sudah mulai di masjid. Itu kita tidak tidur sampai suruk. Sampai suruk insya Allah kita melaksanakan berbagai macam ibadah di haram. Jadi baru setelah suruk baru kita pulang. Biasanya ada beberapa jamaah dan mungkin banyak jamaah yang pulang ke hotel untuk mandi dan di baju ya. Kemudian kembali lagi biasanya ke haram sekitar jam 10-an, kembali lagi ke Masjidil Haram untuk siap-siap sholat zuhur. Kemudian ada juga mungkin ibu-ibu yang baru kembali lagi ke tempat iktikaf menjelang asar seperti itu. Jadi ini tergantung kesanggupannya masing-masing ya, tidak dipaksakan. Kami dari travel juga tidak memaksakan, tapi yang terbaik adalah kita tetap full iktikaf di haram, karena ini jarang-jarang kita, dan kesempatan ini anggap mungkin kesempatan terakhir kita ada di haram. Mudah-mudahan Allah mudahkan, memberikan kelancaran, bisa maksimal melaksanakan berbagai macam ibadah di sana. Kalau booking tempat itu berarti kita kalau balik masuk itu masih ada tempat kita, Ustaz. Karena kita rombongan, maka insya Allah, karena kita itu kan nanti tempat iktikaf itu bukan satu grup dari grup kami dari travel, satu grup kami dari travel ini dari 5 grup ini, 5 grup jamaah.
kami harapkan bisa i'tikaf di satu tempat itu, Pak. Jadi untuk untuk menandai atau memberikan tanda bahwa saya itu duduknya di sana, makanya kami anjurkan bahwa sajadah, bahwa sajadah lipat, sender itu untuk penanda tempat kita i'tikaf. Jadi ketika Pak Rija nanti kembali ke hotel, nanti balik lagi itu udah ada tandanya di situ. Di sebelah saya itu siapa? Sebelah saya misalkan sebelahnya Pak Rijal misalkan itu Pak Asep atau Pak Uri misalkan, seperti itu. Jadi ketahuan sebelahnya siapa. Terus ada tanda sejadahnya atau yang lainnya. Ya seperti itu, Pak. Jadi kita i'tikaf tetap posisinya di tempat itu. Jadi kita punya tempat kembali, Pak. Ketika ke hotel, kita ada tempat yang dituju, kembalinya ke situ lagi. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, Ustaz Nadiem nggak bisa, Ustaz Mabrur ya nggak bisa bantu kita. Biasanya Ustaz Mabrur ini saudara abangnya Ustaz Sofyan Sauri ini biasanya bantu kami setiap i'tikaf, dari mulai i'tikaf di Haram itu kami selalu dibantu beliau. Qadarullah tahun ini beliau pulang kampung Ramadan bersama keluarganya di Lombok ya, Ustaz Sofyan. Ini karena pertanyaan Ibu Sri Kustanti ya. Ustadz Mabrurnya nggak bisa nemeni untuk tahun ini. Silakan, ada lagi yang mau bertanyakan? Bapak, Ibu? Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Oh, silakan Pak Hafni. Ya, untuk Saudi tadi kan bagasinya bisa 2 koper ya? Iya, betul. Masing maksimum 23. Iya, betul. Oh, berarti kita bisa bawa 2 koper dari Jakarta. Jika bawa 2 koper dari Jakarta, ngapain bawa koper banyak-banyak, capek di. jadi jika bawa koper dari Jakarta ya, khawatirnya kerepotan. Mungkin gini aja, Sehab nih, nanti itu porsi dari koper yang disiapkan oleh Saudi itu kan, misalkan kita koper kita nanti penuh ya, itu akan jadi tambahan bagasi, misalkan dibuntel atau gimana ya itu. Jadi mungkin disiasati seperti itu. Nanti misalkan baju kotornya di luar, di kopernya adalah oleh-oleh. Jadi kita beli tas, ada tas seperti dari karung gitu, itu banyak, itu murah, dan kita biasa wrapping dengan rapi, insya Allah itu aman juga untuk baju-baju kotor ketika kita pulang. Sedangkan kopernya bisa diisi dengan oleh-oleh atau air jam-jam atau yang lainnya. Jadi kalau bawa koper dari Indonesia 2 itu khawatir kerepotan. Dan nanti di kamar ketika i'tikaf, apalagi yang mengambil kamar berenam, itu khawatirnya penuh. Masing-masing bawa 2 koper, kamarnya penuh dengan koper. Siap. Ya, baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Boleh satu lagi Ustadz, kalau untuk makan mekanismenya infak seperti apa ya Ustadz? Ya, untuk infak ketika buka sahur di Haram di malam-malam ganjil itu nanti akan kami informasikan, mungkin udah menjelang keberangkatan lah, insya Allah nanti timnya akan kami bentuk terlebih dahulu, siapa yang akan menjadi ketua daripada tim buka dan sahurnya, kemudian siapa bendaharanya, seperti itu biasanya. Jadi insya Allah nanti kami informasikan Pak Rizal. Mungkin jika sudah siap, Pak Rizal akan memberikan infaknya, ya mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang akan menjadi panitia nanti, insya Allah. Nanti akan kami informasikan insya Allah segera. Ada lagi yang lain?
Jika tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan besok hari Ahad dengan materinya sebentar. Dengan materi ikhlas dalam ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yasir, dan moderatornya nanti yang akan memoderasi terkait Zoom meeting nanti insya Allah Ustadz Ari ya, Ustadz Ari Afriansa yang akan menjadi moderator untuk Zoom meeting nanti besok malam ya, Ahad tanggal 4 Februari 2024 jam 20. Jam 8 setelah Ba'da Isya insya Allah. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin waktunya juga sudah cukup malam. Bapak Ibu, kami dari Travel mohon maaf apabila dalam Zoom meeting malam ini banyak kesalahan atau kehilapan atau salah kata, salah ucap. Mohon dibukakan pintu maaf, dan jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas.